Tanya bang. Assalamualaikum bang. Iblis yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Yesus sendiri yang berkata. Yesus yang berkata. Yang saya maksudkan itu bang, begini ya. Tadi saya maksudkan berkata sama abang itu. Ya. Abang sudah berkata bahwa iblis itu minta disembah. Iya. Ya. Lukas 4 nomor 7. Ya, Yesus itu tidak minta disembah. Terus abang bilang di situ murid-muridnya ragu-ragu. Sebagiannya ragu-ragu, tetapi murid-muridnya menyembah dia. Yang saya maksudkan ini begini loh bang. Silakan. Di sini kan Yesus ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembah dia. Yang saya tanyakan ini, Yesus ini tidak berkata bahwa kepada aku ini bukan Tuhan. Itu loh yang saya tanyakan ini. Karena yang di situ sudah bukan Yesus, tapi iblis. Itu bukan Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Dan ketika melihat dia siapa? Dia siapa? Siapa bilang itu Yesus? Siapa yang mengatakan bahwa itu Yesus? Siapa? Saya. Ketika mereka, Anda kan yang mengatakan. Saya mengakui. Di sini kan tulisnya Yesus. Di mana di situ dikatakan Yesus? Coba abang baca dulu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada Ya. mereka. Nah, Ya. ketika mereka melihat dia. Yesus kan contohnya lah saya bilang begini, pergi ke gunung sana. Saya bilang begitu sama murid-murid saya. Nah, begitu Ya. Yesus. Yes, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit Ya. yang telah ditunjukkan Yesus. Ditunjukkan Yesus. Nah, di sini kan ada titik nih kan. Dan ke bukit yang ditunjukkan Yesus. Iya, intinya kan itu bukan Yesus. kepada mereka. Yang Di sini, ditemui mereka di sana itu bukan Yesus, itu intinya. ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Iya, mereka menganggap itu Yesus dan sebagian ragu. Sekarang pertanyaan saya, pernah nggak Yesus kemudian berkata waspadalah kepada Kristus palsu yang datang dengan tanda yang dahsyat? Mereka akan menyesatkan murid-murid pilihan Benar, juga. Bang Suma. Pernah nggak Ada. Yesus berkata begitu? Betul ada. Iya. Itu sudah. Berarti- Bang Suma itu beda agama itu. Berarti yang mereka datangi pada saat itu adalah Kristus palsu. Karena hanya iblis yang mau disembah. Yesus nggak mau disembah. Lalu Anda bertanya, lah kenapa Yesus tidak menolak? Bagaimana mau menolak? Itu sudah iblis yang datang dalam nama Yesus. Justru iblisnya memang mau disembah. Dari Kalau mana dari mana abang tahu itu kalau itu iblis? Jelas itu iblis. Kenapa? Mana? Satu, dengarkan pelan-pelan. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit, angkasa langit, maupun di bumi. Ingat, Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa langit. Dia adalah penguasa angkasa. Yohanes 12:31, iblis adalah penguasa dunia. Jadi penguasa angkasa, penguasa dunia, penguasa bumi, itu iblis. Yesus tidak pernah berkata ketika dia mengajar, kepadaku telah diberi kuasa. Enggak pernah. Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok tiba-tiba Anda yang mengaku Yesus, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa? Itu yang pertama. Bang. Sabar dulu. Yang kedua, baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Jawab. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Di antara seluruh firman yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Di mana Yesus pernah mengajarkan mereka untuk menyembah Yesus? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Putri Selini selamat Kristen Putri Selini. Itu pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Ini Anak loh dan bang, saya tanyakan. Roh Kudus. Itu ada kitabnya. Yang abang bawakan tadi narasinya. Yesus. Ini ngomong sama siapa ini? Sebentar Putri Selini, selamat Kristen. Saya, Ya, saya Kristen. oke, silakan lanjut Michael. Maksud saya itu dari tadi saya ngomong, ya bilang abang tadi, iblis diberikan kuasa dari siapa yang memberikan dia kuasa? Lah, baca Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus, segala kuasa dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu, sebab semuanya telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Ya. Itu kata iblis. Berarti surga pun iblis punya. Kata iblis di dalam Lukas 4. Iblis tuh Bang Suma ini. Saudara, coba Anda baca Lukas 4 Ditinggal nomor dunia 6 aja, nomor 7. Ya, maksud saya begini. Maksud saya itu begini. Abang tadi kan berkata, Yesus ini kan berkata begini tadi, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu ucapan Pertanyaan iblis. saya, itu astaga.
Maksud saya begini. Ucapan iblis itu, Bang. Anda kan bertanya, dari mana Anda tahu kalau itu adalah iblis? Ya itu ucapannya di dalam Lukas 4 nomor 6. Siapa yang mengucapnya? Astagfirullah. Sendiri yang mengatakannya, itu kata Yesus. Tidak ada di sini Yesus loh. Iblis berkata kepada Yesus di dalam Lukas 4 ketika Engkau menuduh iblis iblis. merasuki Yudas. Ya. Ketika iblis mencobai Yesus, iblisnya berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku iblis berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Pernah nggak Ini Yesus? Abang ini kan membawa ayat itu yang Yesus dicobai iblis. Nah, Yang iblis pertanyaan berkata saya, apa itu? yang saya simpel loh pertanyaan saya, Bang. Simpel loh. Yang saya masukkan begini, ini kan di sorga dan di bumi. Iblis cuman berkuasanya di bumi. Yang abang katakan tadi, ini ada perkataan di sorga loh. Iblis kira-kira ada nggak kemudian yang bisa melarang dia untuk mengatakan itu? Bahwa aku telah berkuasa di surga, aku berkuasa di bumi, aku berkuasa di Pluto, aku berkuasa di matahari. Bisa nggak iblis dibatasin ngomong seperti itu? Iya, Bisa karena nggak? Ya tidak bisa. Karena dia itu malaikat jatuh. Iblis bisa melakukan apa saja. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblisnya berkata segala kuasa itu serta kemuliaannya, kemuliaan apa? Telah diberikan kepadaku. Sebab semuanya itu telah aku diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, wahai Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, di sini bukan di bumi, Bang. Di sini di sorga. Yesus, saudaraku, Yesus itu di surga tak pernah berkuasa di surga. Yesus itu Siapa tidak bilang? pernah. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia berkuasa di surga? Coba kasih saya dalil. Enggak, siapa bilang? Ada. Saya barusan. Yesus juga berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus itu sendiri. Yesus itu kan adalah firman. Ini Abang Suma. Kamu yang tahu tentang Yesus atau Yesus yang tahu tentang dirinya? Muridnya yang tahu tentang Yesus. muridnya. Jadi Yesus tidak tahu tentang dirinya, Anda lebih tahu tentang Yesus, gitu. Begini. Yesus tidak tahu tentang dirinya, dan yang tahu tentang Yesus adalah Anda, Bang, gitu. Bang, Enggak dibawa aja putra selini susah dikasih. begini tahu. ya. Kalau abang menanyakan Yesus itu berkuasa di sorga, saya baca. Ya, saya baca ayatnya. Silakan. Pasti abang tahu lah. Sudah sering Di orang baca mana, ini. di mana Yesus? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan ucapan Yesus, cuplis. Itu karangan penulis Yohanes, bukan ucapan Yesus. Dan itu juga Dengar. tidak berbicara tentang Yesus. Itu tidak berbicara tentang Dengar, Yesus. Bang. Di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Nah, segala firman sesuatu adalah dijadikan Allah, oleh dia. tapi Yesus tanpa bukan dia firman. Tidak. Diam dulu, Kacau ini. Bang. Diam. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa Dia siapa? tidak ada Dia segala siapa? Dia siapa? Firman. 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 Apakah firman itu Yesus? Ya, firman itu Yesus. Di mana dalilnya firman itu Yesus? Oke. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging, maksudnya apa? Ya, firman itu telah menjadi manusia. Iya, firman itu telah menjadi daging. Sebab kenapa? Firman itu disampaikan oleh Roh Kudus kepada Maria. Apa firmannya? Maria, pencipta langit dan bumi, menginginkan engkau hamil. Ya. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Setelah kemudian Maria hamil dan melahirkan seorang daging, maka disebutlah firman itu telah menjadi daging. Matahari pada mulanya apa? Apa? Matahari pada mulanya apa? Pada mulanya? Ya. Iya, pada mulanya apa? Maksud saya apa? Matahari itu sebelum ada jadi matahari pada mulanya apa? Matahari lah. Masa matahari pada mulanya matahari? Abang ini fokus ke mana begitu loh. Matahari Yang itu apa pada dengan mulanya firman. Bumi ini pada mulanya firman. Segala sesuatu pada mulanya adalah firman. Termasuk anak Maria pada mulanya adalah firman. Bang. Firman yang mana? Bang. Firman yang bersama-sama dengan Elohim. Di mana ayatnya matahari itu adalah firman? Berfirmanlah Tuhan. Baru saya tahu adalah matahari itu adalah firman loh. Malam ini saya baru Berfirmanlah tahu. Tuhan. Cuma, Jadilah terang. Ya. Berfirmanlah Tuhan. Hamillah Maria. baru saya tahu Abang Juma bilang kalau matahari itu ada mulanya firman. Baru saya tahu malam ini. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan berfirman, maka semuanya ada. Bang, diam dulu ya. Diam dulu Abang dulu. Di sini Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah macam mana
matahari itu menjadi manusia, Bang? Matahari jadi manusia.